Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Berjumpa lagi dengan Ibu. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Beriman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga dalam rukun iman. Beriman kepada kitab Allah yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup agar bahagia di dunia dan akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah ini merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Karena manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu Allah, yaitu ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Tanpa dibimbing oleh kitab Allah, manusia juga akan melakukan penyembahan yang sesat dan tindakan-tindakan sesuka hati. Dalil bahwa kitab-kitab Allah sebagai petunjuk terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Sebagai muslim, kita wajib mengimani kitab-kitab Allah yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat ini berisi hukum atau syariat. Kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Pokok ajaran kitab Taurat dikenal dengan sebutan 10 perintah Tuhan atau the Ten Commandments. Pokok ajaran kitab Taurat yaitu yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Perintah mensucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan 10. Larangan mengambil hak orang lain. Kitab yang selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Kitab Zabur berisi puji-pujian dan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kitab Taurat yang berisi hukum atau syariat bagi bangsa Israel. Kitab yang wajib kita imani yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab Injil awalnya ditulis dengan menggunakan bahasa Suryani.
Kitab Injil ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun, ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Secara umum, kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada di dalam kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab suci terakhir yang wajib kita imani yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran ini diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, berbeda dengan kitab sebelumnya. Ketiga kitab sebelum Al-Quran hanya diperuntukkan untuk kaum nabi yang menerimanya. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah 1. Akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah. 2. Akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. 3. Ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti zakat, sholat, dan ibadah yang lainnya. 4. Muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima yaitu tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman yang berisi hal-hal baik yang harus dilakukan dan meninggalkan hal-hal buruk atau tercela. Pedoman dan aturan ini tidak dimaksudkan untuk mengekang manusia, namun sebaliknya dimaksudkan agar kebahagiaan manusia di dunia ini menjadi sempurna. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Hal ini Allah tuangkan dalam firman-Nya, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran tidak hanya terjaga secara tertulis dalam mushaf seperti yang kita lihat sehari-hari. Al-Quran juga terjaga dalam hati dan pikiran para penghafal Al-Quran yang jumlahnya jutaan. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, namun secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun. Jumlah surat dalam Al-Quran sebanyak 114 surat. Ditinjau dari masa turunnya, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah dinamakan surat Makkiyah, sedang surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut dengan surah Madaniyah. Umat Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari sudah tentu akan menjadikan hidupnya terarah dan selamat sampai tujuan hidup yang sebenarnya. Tujuan hidup sebenarnya adalah bahagia dunia dan akhirat.
Sebagai umat Islam, kita harus mencintai Al-Quran dan bertekad untuk menjaganya serta mengamalkan isinya. Bentuk cara kita mencintai Al-Quran yaitu membacanya, memahaminya, mengajarkannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan kitab dan suhuf. Yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. 3. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Di antara nabi dan rasul yang pernah menerima suhuf yaitu yang pertama Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf dan Nabi Musa menerima 10 suhuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya di dunia ini dengan cara diwahyukan kepada Rasulnya. Tentu hal ini dapat memberikan hikmah atau manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk Allah di alam semesta ini. Manusia yang mengaku beriman harus berusaha mengambil hikmah dari kitab-kitab Allah tanpa meragukannya. Adapun hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada kitab Allah diantaranya yang pertama, memberi petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. 2. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu agar bisa dijadikan pelajaran hidup. 4. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. 5. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 6. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. 7. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 8. Memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi. 9. Meningkatkan kesabaran dalam menghadapi cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada diri. Nah, sekarang kalian tentunya menjadi semakin tahu bukan? Bahwa Allah menurunkan wahyu dan kitab-kitab itu dengan maksud agar hamba-hambanya menjadi terarah. Allah menghendaki agar manusia dapat hidup dalam keadaan damai serta bahagia di dunia dan akhirat. Sungguh indah jika pemahaman dan keyakinan ini dapat tertanam dalam hati dan mempengaruhi cara hidup kita. Juga dapat berpengaruh terhadap akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi pada kesempatan ini. Semoga anak-anak bisa mengambil manfaatnya dan mengambil hikmahnya dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.